lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan ini musim haji, kalau jadi kita wow haji sama BHP. Terus nyata dia terus, jadi kita Said Muhammad Alawi menerangkan tentang kalau perempuan sedang menstruasi itu sedang haid harus tawaf. Harus apa? Nah, standarnya kan tawaf itu harus suci dari hadas, standarnya. Tapi faktanya kan bisa saja pas saat harus tawaf, perempuan tadi sedang apa? Nah, kita semua ini harus punya jawaban berdasar dari para ulama. Masalah tawafil haid. Hadil masalah tu wa ya khaidul mar'ati qabla tawafir rukni wa qa'afiyas su'alu ala arba'ati aqsam. Jadi yang pertama kismun in qata adamu khaidina yauman biwasitati dawarin. Fastasalna wa tufna tsumma ada alihi nadam ba'da tawaf di zamanil akhir. Terus ada orang suci tapi karena faktor obat, ya suci atau tidak keluar darah, faktor apa? Obat. Terus dia tawaf saat tidak keluar darah. Ya, saya ulang lagi, dia tawaf saat tidak keluar darah. Acara sampai untuk apa satu? Misalnya besok hari apa? Senin. Normalnya besok itu haid kedua, hari kedua. Dia biasanya haid 6 hari, besok baru hari kedua. Gara-gara minum obat, dia besok itu nggak keluar darah. Lalu dia tawaf karena faktanya sedang tidak keluar apa? Tapi berhentinya karena obat. Terus wal kismusani ingkau to'adamu yaman biduni sababin wa ada kadari kabi zamanil adat badal gusti wa tawaf. Dia besok tahu-tahu tidak keluar darah, tapi setelah tawaf dalam keadaan tidak keluar darah, hari keempat atau kelima dia keluar darah lagi. Sama rasa takut, jawabannya dia ini masih sekian kemungkinan. Sama rasa tahu kan toh? Ada raiso. Itu dulu itu ada di antara kearifan orang dulu itu ada orang saking rakusnya itu anaknya sapi, dia aku anaknya budak saking rakusnya. Minta keputusan, tapi dia punya bukti kalau sapi kecil ini anaknya kuda, terus baliknya kuda anaknya sapi. Nah, terus ketika debat menang yang ngaku-ngaku. Terus hakimnya disuruh memutuskan. Ini buktinya, kata hakim saya sedang haid jadi tidak bisa memutuskan. Masa lelaki haid? Ya masa kuda punya anak sapi kamu ya. Terus, ini penting ya. Wal ismu salis tufna qoblang kita idam bal husri. Dia karena faktanya sedang keluar darah dan takut ditinggal rombongan, ya dia tawaf sambil kenyataannya keluar darah dan sebelum mandi. Nah, terus wal ismu robek safar nabi duni tawafin. Dia harus meninggalkan Ka'bah tanpa melakukan tawaf. Dawe Sayyid Muhammad fal qismul awalu wasani tawafuhunna sahihun ala ahadil qaulain di madzhabil Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa annam naqa'a dhuhrun wa yu'rafu bitalfaq. Jadi intinya begini, kalau pesen ya. Saya sering ketemu ahli medis. Kadang-kadang pakai pil penahan keluar haid. Itu kadang efeknya enggak baik. Kadang kalau kebablasan itu sampai rahimnya kering atau malah kalau enggak kebenaran malah jebol haid terus. Itu bagi orang yang istrinya satu kan masalah besar. Jangan kayak cerita anekdot gitu, ada orang naik motor bareng guling yang jurus motornya dulu, istrinya dibiarin. Ditanya kenapa ada istrinya dulu, itu di rumah masih ada, kalau motor hanya satu. Tapi kalau orang daerah sini nggak berani. Nah, dengerin ya. Ini aja kudu mikir. Faktanya syarat sahnya tawaf itu kan suci dari hadas, termasuk suci dari haid. Tapi faktanya juga perempuan itu harus haid
secara kodratnya harus haid. Dulu ketika Rasulullah SAW, beliau itu kan ketua. Barokahnya ketua itu dicintai, dihormati, diikuti. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah haid, itu masyarakat siap menunggu sampai beliau suci, kemudian tawaf rukun, tawaf ifadah. Jadi sekarang itu kan tiketnya sudah booking, durasi di Mekah ya ada tanggalnya. Kan nggak mungkin orang nunggu bojomu haid. Artinya kalau saatnya cabut kan harus cabut. Bayangkan misalnya rombongan itu harus cabut Selasa, Senin masih haid. Kalau dia langsung cabut berarti nggak tahu apa-apa. Ifadah. Kan kita mau nak mau harus cari solusi, kan nggak mungkin rombongan disuruh nunggu. Kalau nunggu itu kan hotelnya hangus, pesawatnya juga hangus, jamin terlantar. Makanya terus Sayyid Muhammad di sini ngendikan, dan ini solusi yang dijawab oleh Sayyid Muhammad juga mengutip kitab-kitab dulu. Sohahu atau fama al-haid. Jadi kalau dalam keadaan darurat, kita harus mengesahkan tawaf ifadah meskipun dia masih apa? Tapi cari waktu paling mepet. Kalau sekarang waktu emergensi, waktu darurat. Jadi misalnya waktu darurat gimana? Kok pusing nerang bang? Ini tak terang pusing. Kapan-kapan harus takut nih terang. Itu gaya iso, kok maksudnya yang meyakinkan. Misalnya gini ya, besok akhir apa? Senin. Rombongan itu diputuskan cabut itu Kamis. Terus Senin masih haid, Selasa masih haid. Ya kira-kira dia harus tawaf itu Rebunya, jangan hari Senin. Karena kalau tawaf Senin kan saja Selasa suci, Rabu suci. Berarti belum masuk batas darurat. Ya dia kira-kira tawafnya itu ya hari apa tadi cabut Kamis ya berarti Rebu. Kalau Kamis kan tidak mungkin kan karena sudah kredit bukan. Jadi dia nyari batas paling finish paling apa darurat. Jadi mirip kayak kasusnya orang ngeluh. Orang ngeluh yang mungkin sembuh itu nggak boleh jam 12.05 sholat zuhur. Bisa saja sebelum imam selesai sholat Jumat dia sudah sembuh. Makanya yang seperti ini boleh zuhur tidak Jumatan tapi nunggu kepastian ngeluhnya sampai selesai apa Jumatan. Karena dia kalau kadung adzan langsung sholat zuhur ternyata ngeluhnya sembuh. Kan khitabnya harus apa Jumat. Dan ini penting ya supaya jenengan punya solusinya. Ojo anut gerbek, wong piye haid ya ora usah tawaf. Nah, nanti kan berarti hajinya tanpa tawaf ifadah. Atau tawaf ae tanpa ilmu. Goblok terlembagakan itu kan tidak bagus. Maksudnya itu wong ngono kok ora roh. Keliru nenek mutawife, wis digaji gak boleh hukume. Berdak-berduk lebih keliru lagi. Tapi alhamdulillah enggak di Indonesia itu masih banyak yang mau ngaji. Kalau baca ini sampai sudah lupa jumlahnya karena sering dimintai pendapat. Wal fariqus tsani ja'alu wujubat tawafil ja'alu wujubat taharatil tawafi wastiratiha atau wastiratiha biman zilati wujubi sutrah wastiratiha. Bal biman zilati sa'iri syurutis shalah. 118 jadi seksi. Barang akhirat aku pangeran. Kau ngaji bang, pon pernah. Ben fair, dan dia nyanyi aku ngurungok non, aku ngaji ngurungok non. Ben aku itu. Kalau nu kadang kan ngaji ku koyo wong ngurungok non nasib. Lagu sing dipilih kadang aku ora cocok, kadang tema sing tak pilih dene ora cocok. Tapi kan kudu kompromi, lho kudu kompromi. Misalnya orang wong nyanyi tentang cinta, ini rasa cinta kan ribet kan. Orang wong ngeluh musibah, sing rumah rata untuk apa? Musibah. Ya belum lagi, mungkin rumah tematik ora tahu. Tapi kan gue kiai, masyarakat umat itu wedo. Saya kan butuh gue jawab. Kalau nak sebut rakyat kan nggak tertarik jawab, mesti tua-tua. Iya, yang mati itu soleh pas-pasan. Jadi agak diterang ini terus soleh pas-pasan. Saya takut ayu, mulai referensi tenangan. Kalau takut tua itu dijawab ngawur. Terus
Dawe Said Muhammad, kalau tawaf ifadah, tak ulang lagi kan yang paling rukun tawaf